Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama tentang kongruen. Di sini Ibu mempunyai contoh bangun yang kongruen, persegi panjang yang kongruen, tabung yang kongruen. Kalian telah belajar kemarin bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sebanding. Khusus pada segitiga akan dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari sifat-sifat berikut. Ketika ketiga pasang sisinya sama panjang, maka dikatakan memenuhi sifat sisi-sisi-sisi. Ketika ada salah satu sudut yang diapit dua sisi yang sama panjang, dikatakan memenuhi sifat sisi sudut sisi. Ketika salah satu sisi diapit dua sudut yang sama besar, dinamakan memenuhi sifat sudut sisi sudut. Apa beda sifat 2, 3, dan 4, 5? Ini dua sudut yang sama besar tidak mengapit sisi. Berbeda dengan nomor 3. Kalau ini sisinya diapit dua sudut. Sifat keempat, sudutnya tidak mengapit sisi. Sehingga dinamakan sifat sudut sisi. Begitu juga dengan sifat nomor 5. Apa bedanya dengan sifat nomor 2? Kalau ini sudutnya diapit oleh dua buah sisi. Yang kelima, dua buah sisi ini tidak mengapit sudut. Maka disebut dengan sifat sisi sudut. Nah, harapannya kalian bisa memahami 5 sifat ini. Dan mari kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Ibu punya soal seperti ini. Buktikan bahwa segitiga ABC dan BCD kongruen. Di gambar, kalian bisa melihat bahwa panjang AB sama dengan panjang BD. Ini sudah diketahui di soal. Kemudian sudut A sama dengan sudut D. Ini juga sudah diketahui di soal. Kalian harus mencari satu unsur lagi yang ada di kedua segitiga itu. Kalian bisa melihat sisi BC ini dipenuhi oleh segitiga ABC dan dipunyai juga oleh segitiga BCD. Kalau begitu, di sini panjang BC sama dengan panjang BC, dipenuhi oleh dua segitiga itu karena dia berimpit. Nah, ini sudah ada 3 unsur. Dia memenuhi sifat yang mana? Membacanya tidak dari sini, bukan sisi, sudut, sisi. Tetapi membacanya dari gambar. Kalau saya baca dari sini, berarti dia memenuhi sifat sudut, kemudian sisi, kemudian sisi. Jadi dia memenuhi sifat sudut, sisi. Atau kalau saya baca dari sini, dia akan berbunyi sisi, sudut. Sama. Atau ini dia sisi, sudut. Ya, jadi sudut, sisi ataupun sisi, sudut itu sama. Saya ulang. Sifatnya tidak berdasarkan urutan yang dibukti di sini, tetapi dibaca dari gambar. Kalau saya baca dari sini, dia menjadi sudut, sisi. Kalau saya baca dari sini menjadi sisi, sudut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal. Ibu punya soal yang hampir sama, tetapi yang diketahui berbeda. Ini soal hampir sama dengan tadi, yang diketahui berbeda. Panjang AB sama dengan BD. Ini diketahui. Kemudian sudut ABC, jadi sudut ini sama dengan sudut CBD. Ini juga sudah diketahui. Kalian harus cari satu unsur lagi di segitiga itu. Mana? Yaitu
sisi BC. Ini hampir sama dengan tadi. BC sama dengan BC karena dia berimpit. Nah, sekali lagi menentukan sifat tidak dari sini. Jadi bukan sisi, sudut, sisi. Tetapi kita baca dari gambar. Kebetulan ini sama. Kalau saya baca dari sini akan berbunyi sisi, sudut, sisi. Baik, dia memenuhi sifat sisi, sudut, sisi. Ya, jadi ini tadi sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Kalau saya baca dari sini ya sama, akan berbunyi sisi, sudut, sisi. Jadi dua gambar yang sama tergantung yang diketahui bisa sifat kongruennya berbeda. Tergantung yang diketahui. Kalau saya baca, saya ulangi. Sisi, sudut, sisi. Kalau saya baca dari sini juga akan berbunyi sisi, sudut, sisi. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat satu contoh soal lagi. Ibu punya di sini segitiga PQR dan RTS. Buktikan bahwa kongruen. Jelas panjang PQ sama dengan panjang TS karena diketahui di gambar. Kemudian panjang PR sama dengan panjang RT. Ini juga diketahui di gambar. Kalian harus menemukan satu, apakah QR sama dengan RS? Di gambar tidak diketahui sama panjang. Mana yang pasti? Ini adalah dua sudut yang bertolak belakang. Maka pasti besarnya sama. Kalau begitu sudut PRQ sama dengan sudut TRS. Karena apa? Dia bertolak belakang. Jadi sifatnya saya ulangi tidak dibaca dari sini. Bukan sisi, sisi, sudut. Kebetulan saja mungkin sama. Tapi membacanya dari gambar. Kalau saya baca dari sini, sisi, sisi, sudut. Kalau saya baca dari sini, dia akan sudut, sisi, sisi. Atau kalau dari sini juga sama, sudut, sisi, sisi. Jadi dia memenuhi sifat sisi, sisi, sudut. Atau boleh dibalik menjadi sudut, sisi, sisi. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Silahkan kalian bisa banyak belajar dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya.